Itu dia informasi yang pasti menarik bagi Anda fashionista, karena tahun ini event Fashion Nation ini adalah yang ke-9 loh. Ke-9? Ke-9. Jadi kita ingin tahu kira-kira di tahun ke-9 ini ada apa sih yang menarik yang terjadi di Fashion Nation 2015 ini. Kita akan langsung tanya kepada Pak Ferry Setiadi, selaku CEO dari Senayan City, dan juga di sini ada 2 desainer muda yang dibawa, ada Mel Ahyar dan juga Ek Tong Praset. Selamat pagi. Selamat Good morning. pagi. Halo, Sawadikap. Pak Ferry, ini kan tadi sudah disampaikan oleh Shahnaz, adalah event yang ke-9. Apa sih yang membedakan dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya? Yang membedakan, tiap tahun tuh Fashion Nation selalu menarik. Selalu ada sesuatu yang baru. Dan tahun ini di gala opening kami tampilkan 2 desainer, ada Mel Ahyar yang kalau saya tahu ini bukan orang baru buat Senayan City, karena dia tampil beberapa kali di Fashion Nation. Sejak dia tampil dengan Suwarna Buminya, saya lihat wah kayaknya sekali-sekali mesti tampil di opening kita lagi nih. Ya. Dan kebetulan kan next month dia mesti ke Milan Fashion Week, jadi kita pengen lihat dulu hasil karyanya seperti apa, dan pasti ditunggu oleh fashionista di Indonesia. Dan kalau Ek Tong kita lihat ya kebetulan memang pada saat saya lihat produknya dia di luar negeri udah masuk ke department store di luar, udah masuk ke concept store. Dan mudah-mudahan dengan ada Ek Tong datang ke Jakarta ini bisa menjadi inspirasi juga buat orang banyak. Nah tapi rentetan acara ini hanya di gala opening, kemarin juga kami luncurkan Capsule Collection. Capsule Collection ini is a kolaborasi antara Senayan City dengan fashion label Indonesia, di mana biar mereka masuk ke retail industri. Nah kali ini memang yang ditampilkan batik, ya kan ada Ikat Indonesia, ada Iwet dengan Tik Privé-nya dan juga Purana dari Nonita. Dan produk ini bisa dibeli langsung di Senayan City, dan ini salah satu komitmen kita untuk dukung fashion industri ini biar masuk ke retail. Dan Senayan City ini sering sekali loh membuat event yang berkaitan dengan fashion. Ya. Ada beberapa yang nggak cuma Fashion Nation. Tapi apa sih yang membedakan antara Fashion Nation dengan ajang-ajang serupa, Pak Ferry? Fashion Nation sebenarnya ini karena yang ke-9 ya, awalnya muncul ini kita harapin ini jadi kayak platform. Ya sebenarnya kita harapin jadi platform buat industri fashion, buat teman-teman yang bergerak di dunia fashion ini, bagaimana mereka showcase hasil karya mereka ke publik. Dan selama berlangsungnya Fashion Nation ini exposure-nya sangat luar biasa, dan saya percaya tidak hanya customer-nya mereka, tapi ini jadi inspirasi buat anak-anak muda banyak sekali, buat mereka yakin kalau saya punya bakat di fashion, kenapa saya nggak nekunin bidang fashion ini jadi profesi. Bisa fashion stylist, bisa fashion blogger, even designer dan lain sebagainya. Dan sejak dari tahun 2006 kita lihat industri ini berkembang luar biasa. Jadi dari tadi kita selenggarakan hanya seminggu, sekarang jadi hampir 10 hari. Karena banyak sekali yang bisa ditampilkan. 10 hari. Nice, makanya kita juga akan menanyakan ya, ada 2 desainer yang sudah dibawa, tapi penasaran dari tadi kita soalnya membicarakan mengenai karya dari Ek Tong begitu. So this is your collection. What is it called? The title is called Stranger Batik. Stranger Batik. Yeah, it's strange. Why Stranger Batik? Because What does it's, it mean? from my point of view about the batik, because personally I'm not Indonesian, I'm foreigner, and then for me, it's actually inspired by my trip when I come here in Jakarta last year, the end of last year, and I see that batik is actually fused into the Indonesian lifestyle, which is good for the modern world, because it's traditional, and then the people continue to use it. Is for my point of view, when I'm looking back into my own country, traditional Thai silk is longer not for everyday life anymore. So for me it's like this is the phenomenon that impressed me. I see. So about the batik, for me, it's like I like the motif of it. I like the design of it. So what I want to express is like when I'm thinking about batik, I don't think about the traditional process of like color and when waxing. And drawing. So and I stuff. want to do something different about the original batik. So I use different kind of technique to describe. So this is one is the laser The cutting laser cut, I on the see. neoprene Baik, fabric. kalau boleh saya menerjemahkan sedikit apa yang dibawa oleh Ek hari ini, karyanya memang dinamakan Stranger Batik. Kenapa Stranger? Karena memang Ek berasal dari Bangkok begitu, yang tidak mengetahui batik sebagai kulturnya. Tetapi di sini Ek mencoba menginterpretasikan dengan laser cut. Ini semua dibuat bahannya menggunakan laser dan mengambil motifnya saja, tidak dari gambaran atau drawingnya begitu. Nice, nice. And how do you see in Indonesian fashion industry?
For me, when I looking into the Indonesian fashion, it's more about the evening gown, the way that they construct like very couture-like fashion, which is I think is becoming the character of the fashion from here, from the outsider when we looking into the fashion in here. I see. Kalau tadi juga apa yang dikatakan Ek adalah kalau melihat fashion industry di Indonesia gitu lebih banyak memang didominasi dengan gaun-gaun panjang dan juga couture. Tapi memang juga salah satunya juga yang banyak meramaikan dunia fashion Indonesia adalah Mbak Mel Ahyar yang juga memang kalau saya melihat beberapa karya dari Mbak Mel memang banyak sekali juga yang apa ya evening gown begitu ya Mbak Mel. Tapi kali ini mencoba lebih jauh ke batik itu bagaimana prosesnya? Batik Belanda gitu dikatakan. Sebenarnya memang udah lama banget untuk mengambil tema batik ini. Cuman mikir matchingnya di mana ya? Soalnya kan pengen ngebawa batik dalam bentuk yang lebih modern kontemporer gitu. Yang bisa aku mainin kayaknya cuman batik Belanda deh. Kenapa? Soalnya kalau tradisional batik dengan pakem-pakem motifnya itu takut di demo kayak. Kenapa? Kalau sembarangan diolah gitu. Nah ini menarik banget dari batik Belanda adalah dia mengambil motif-motifnya. Ini aku nggak menggunakan tekniknya, tapi aku menggunakan motifnya, motif dari Belanda ini dan ini menjadi sebuah cerita yang lumayan menarik untuk diangkat gitu. Jadi ada motif yang namanya dongeng gitu, ada Red Riding Hood, ada motif, ada motif kayak Cinderella gitu, ada motif, ini Red Riding Hood, terus ada motif Hansel Gretel. Oh, jadi ada dongeng gitu ya? Ada dongengnya, terus ada motif chins. Chins ini motif India yang berkembangnya di Eropa, jadi motif bunga-bunga gitu. Bunga-bunga Eropa itu dan itu juga yang diambil sama noni Belanda untuk diolah ini motif chins dengan bunga ya ini motif benar-benar pure Belanda gitu. Kalau ini udah ada pengaruh Indonesianya karena ada kayak Trinity gitu yang segitiga di sampingnya itu. Ya itu udah ada campuran Indonesia dan juga batik Belanda itu juga mengangkat kayak motif-motif keseharian, motif perang, ada gambar tanker, ada pesawat, ada tentara, ada itu. Jadi aku lebih ini dan itu diilustrasi ulang sama salah satu ilustrator itu Ami Tawakal. Aku bekerja sama dia, jadi dia ilustrasi ulang si motif Belanda ini dan aku terjemahkan ke dalam bentuk baju yang lebih kontemporer dengan siluet baya yang lumayan dengan volume yang baru gitu. Sebenarnya modern sekali ya kalau misalnya kita bisa melihat apa yang dibawa oleh Mbak Mel hari ini begitu. Tapi memang kita harus bangga loh, ternyata kita tuh dihadirkan oleh desainer yang tidak hanya mampu berkarya tapi memahami filosofi di balik hasil karyanya itu. Apa itu juga menjadi kriteria dari Pak Ferry bersama tim nih untuk memilih desainer-desainer yang terlibat dalam setiap ajang Fashion Nation. Pemilihan ini menarik sebenarnya karena terlalu banyak talentnya sebenarnya. Jadi Fashion Nation adalah celebrate a nation full of the fashion talent sebenarnya. Nah tapi pada saat kita lihat komitmen mereka ya kan terhadap profesinya mereka, terus kemudian tiap desainer ini punya karakter sendiri. Ya. Mereka punya istilahnya kalau kita lihat kita tahu ini strongnya di mana dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang selalu banyak surprising. Ya pada saat kemarin misalnya semalam kita lihat show-nya mereka berdua ini, it's a breathtaking. Wow gitu loh ya, kaget gitu. Dan benar-benar kadang-kadang juga suka mikir dari mana idenya come out. Nah itu yang menjadi kadang-kadang kita lihat bagaimana mensungguhkan sesuatu persembahan ya dari fashion ini yang bikin orang penasaran dan orang pengen lihat. Gitu. Dan nagih ini gitu ya seperti itu. Ya, dan saya yakin mereka berdua ini punya kemampuan seperti itu. Pastinya. Pasti. Tapi Pak Ferry melihat Mbak Mel gitu datang dari Indonesia dan juga mendatangkan Ek dari Bangkok. Apa sih yang sebenarnya kita miliki untuk bersinergi gitu antara dunia fashion ini tapi mungkin di Asia gitu, melebarkan tangan kita fashion Indonesia ke Asia itu seperti apa tantangannya? Iya, sebenarnya kalau harapan kita dari Senayan City kayak ingin Fashion Nation ini nggak skalanya hanya di Indonesia, tapi kita ingin bicara ini salah satu event juga buat talent-talent yang bagus ada di Asia. Jadi kalau kita lihat dari mereka berdua ini ya kita harapin ya
tidak hanya untuk Asia sebenarnya. Kita lihat hasil karya mereka juga udah masuk kemana-mana. Mel bisa tampil di Eropa dan lain sebagainya, sesuatu yang sangat membanggakan. Dan Ekton juga hasil karyanya ada di mana-mana. Jadi ini sekalian juga edukasi buat anak-anak muda. Ya, jangan hanya jadi fashion designer, ya, tapi mereka harus masuk ke retail industri. Bagaimana mereka bisa produce hasil karya mereka ini bisa diterima oleh market, bisa dibeli oleh department store, konsep store, butik dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita lihat. Jadi jangan hanya bikin satu desain hanya satu piece atau dan lain sebagainya, tapi mereka harus produce. Sustainable gitu ya. Nice. Dan juga setidaknya kalau memang nggak bisa jadi desainer, seperti saya dulu lah, jadi fashion modelnya aja kan. Baiklah. Oke, terima kasih sekali Pak Ferry, Mbak Mel, dan juga Ek nih atas bincang-bincangnya. Terima kasih sekali, dan ini juga menjadi inspirasi buat Anda semua yang ingin mungkin mencoba dunia fashion sebagai peruntungan Anda, karena memang ternyata banyak sekali loh talenta-talenta dari yang kita bisa lihat di sini yang juga meningkatkan satu kebanggaan atau rasa nasionalisme Indonesia, bahwa Indonesia ini bisa diperhitungkan di kaca internasional ya, Nas? Pastinya, dan kita juga harus mendukung juga, bisa salah satunya dengan datang ke Fashion Nation, karena akan digelar dari tanggal 9 kemarin sampai dengan tanggal 15 April mendatang. Dan biasanya di closing itu selalu akan ada kejutan di setiap acara Fashion Nation, jadi nggak boleh ditinggalkan acara itu.